Iya, jadi bahasanya jangan orang tua kali ya, bapak gitu ya, bapak gitu. Sebab bahasanya jangan orang tua. Kalau orang tua ada ibu. Jangan kita ngerusak hadis Muslim, jangan. Biar pas kalau ngomongin Muslim sama Anas, jangan sampai dirubah-rubah hadisnya. Abi wa abuka finnar, bahasanya begitu. Bapakku kalau terjemahannya, jangan orang tua, bisa ibu. Ini abun itu dalam bahasa Arab artinya banyak. Abun itu dalam bahasa Arab artinya banyak. Paman pun bahasa Arabnya abun. Sama seperti orang Jawa mengatakan Pak Le. Itu bapak juga, padahal bukan bapak, adiknya bapak. Pak D itu bapak, gitu, kakaknya bapak, tapi panggilnya bapak. Dalam bahasa Arab pun sama seperti demikian. Maka tidak hadis itu saja, hadis itu masih banyak. Kalau kita berpatokan kepada satu hadis lalu menyimpulkan, menjadi salah. Saya kasih contoh. Ada orang pegang gajah ekornya doang, lalu mengatakan gajah itu gedenya segede paha. Benar apa salah? Satu kesalahan karena datanya belum valid, baru satu data. Sementara berbicara tentang orang tuanya Nabi, ini hadisnya bukan di Muslim saja, di Abi Dawud ada, di Nasai ada. Dan bukan itu saja. Begitu. Kata Nabi mengatakan di dalam satu hadisnya, berbicara tentang orang-orang tuanya, kata Nabi, wulidtu kanikahin fil Islam. Aku terlahir seperti nikah di dalam kita Islam. Artinya bapak-bapaknya Nabi semuanya itu termasuk daripada minan najin, orang-orang yang selamat daripada api neraka. Itu begitu. Di dalam Maulid berjanji dikatakan hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi tarakus sifaha walam yusibhu ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah jaga nenek moyang daripada Nabi kita, dari bapak terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Kemudian komentar itu dari mana kalau kemudian kita mengatakan bapak itu adalah bapak langsung? Sebab seluruh ulama syiar, ulama sejarah mengatakan bahwa ahlul fatrah daripada pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu orang yang lahir sebelum Nabi diutus. Begitu. Dan Nabi sebelumnya udah meninggal kapan tahun itu. Itu begitu. Itu namanya ahlul fatrah. Kayak bapaknya Nabi. Nabi belum lahir, bapaknya udah wafat di usia umur 2 bulan. Enggak kenal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wong belum lahir anaknya. Ibunya ngalamin Nabi, cuman belum jadi Nabi. Nabinya baru umur 6 tahun, ibunya mati. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib umur 8 tahun, masih bocah, belum jadi Nabi. Wong jadi Nabi umur 40. Quran menyatakan di dalam surat Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa ilaihim rasulah. Kata Allah, kami tidak akan menyiksa, memasukkan ke neraka manusia sehingga kami utus dulu seorang rasul untuk mereka. Bapaknya Nabi dari mana?
kemudian kita menvonis itu. Karena itu orang-orang yang kurang memahami, yang menyakiti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikit-dikit dari terjemah letterlek yang dia tulis dengan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu ke neraka, letterleknya begitu. Seperti Azar. Azar itu apakah bapaknya Nabi Ibrahim? Boleh dibuka kitab-kitab tafsir. Itu adalah bukan bapa, tapi Pak D. Begitu. Dan ini yang harus kita bedah. Ala kulli hal, berbicara tentang orang tuanya Nabi, min husnil adab, saudara, daripada adab-adab yang baik, yang kayak begitu, kira-kira kita aja dah sebelum ngomong Nabi, kita, bapak kita, wis nggak usah ngomong neraka dulu, bapak kita maling aja dah. Begitu orang sih kagak tahu, cuman saya tahu bapaknya saudara nih maling. Kira-kira marah nggak saudara dikata begitu tuh? Ibaratnya saudara bapaknya pencuri, orang nggak tahu, saya tahu. Saya kata bapaknya saudara kita ini maling. Kira-kira marah nggak saudara? Marah. Begitu saudara, marah dikata begitu. Karena itu, apalagi baru sebatas tuduhan dari muslim yang amat sangat jahat, yang mengatakan bahwa orang tuanya Nabi, ini udah meleset, namanya pemahaman. Abunnya Nabi, biarin, muslimnya begitu. Ini bapak ini siapa? Begitu. Biar jelas, maka harus dibuka di dalam tafsir Syarah Sahih Muslimnya, baik itu yang dikarang oleh Imam Nawawi yang namanya Al-Minhaj, atau yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Harari yang namanya Al-Kaukabul Wahhaj. Bisa dilihat panjang lebar tentang abun di sana. Mal muradu bil abi fi dzalikal hadis, apa yang dimaksud dengan abun pada hadis itu. Ala kulli hal saudara, saya mau nyimpulin saja bahwa ayahnya Nabi di dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, dan saya termasuk orang yang ikut kepada i'tiqad itu, dan ini yang akan saya pegang sampai saya mati. Sampai saya mati, bahwa bapak ibunya Nabi masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak hadis-hadis yang menuliskan tentang hadis selain hadis yang diiktiradkan dan diluruskan pemahamannya oleh ulama tentang daripada abah dan ibunya Nabi. Begitu kata Imam berjanji nadom. Apa ya dalam berjanji nadom tuh? Wali walidayil mukhtari. Apa itu bunyinya? Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam surganya Allah kepada ayah bundanya Nabi. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyakiti hati Nabi dengan memasukkan ayah dan ibunya Nabi yang termasuk ahlul fatrah, tidak mengenal ajaran yang dibawa daripada ajaran Nabi Muhammad, yang dia mengikuti ajaran-ajaran Ibrahimiyah. Begitu daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Ismail, maka ayah bundanya Nabi termasuk masuk neraka. Amat sangat menyakiti daripada hati Nabi orang yang berkata baru satu hadis itu, lalu dia main simpulin, tidak mengumpulkan seluruh daripada data-data hadis. Ada hadis lagi di mana ayah bundanya Nabi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mengucapkan syahadat kepada Nabi. Itu hadisnya ada. Begitu. Jadi jangan baru satu hadis lalu kemudian menyimpulkan, dan itu bakal bahaya. Tapi kalau ini biar tuntas,
bisa saja harus kemudian kita bedah dalam kajian tersendiri agar supaya data-data hadis pembanding daripada hadis Muslim dari Sayyidina Anas itu supaya kita bisa memahami secara konferensif, agar supaya kita tidak terjebak dengan satu hadis lalu kemudian kita menyimpulkan menjadi kesimpulan yang salah yang pada akhirnya menjadi merusak di dalam pemahaman kita sendiri. Demikian sekelumitnya di dalam memahami hadis itu. Maka banyak makna-makna yang dibalik daripada hadis itu. Banyak orang berkata hadis itu lorong Nabi yang ngomong, nih baca hadisnya, jangan itu doang, hadisnya banyak sekali. Bukan segitu doang, tentang hadis najati walidayil Mustafa, tentang selamatnya daripada ayah bundanya Nabi, sampai gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan berbicara Abu Talib sekalipun, sampai menuliskan dengan data-data yang cukup kuat, kitab cukup tebal yang bernama Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Bahkan bukan sekedar abah dan ibunya Nabi, tapi yang paling cakep berbicara ini, silahkan buka Sirah Dahlaniyah, sejarah Nabi yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, guru daripada Syekh Nawawi Banten. Kemudian itu guru besar Mekah di zamannya. Juga kitab Sadur Rafiq juga masih di awal-awal itu ditulis, tapi baru kutipan. Dan masih banyak di dalam kitab-kitab sejarah, lebih-lebih kitab Maulid itu banyak menulis. Yang paling cakep adalah Berjanji Nadham, sayanya sudah tidak hafal lagi bait itu gitu. Hasya ilahul arsy an yardo janabuhu liwalidayil mukhtari ru'yatanironi. Tuh kalau nggak salah tuh bunyinya begitu. Hasya ilahul arsy an yardo janabuhu, mustahil sekali Tuhan pemilik aras bakal mengiyakan, menyetujui, meridhoi an yardo janabuhu liwalidayil mukhtari ru'yatanironi, bagi ibu bapanya Nabi Muhammad sebagai nabi pilihan akan melihat masuk ke dalam neraka. Begitu. Jadi banyak sekali dalil-dalil itu. Segelintir orang dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa ayah bundanya Nabi masuk neraka, itu Mu'tazilah. Adapun faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sawadul a'zam, semuanya menyatakan bahwa mereka adalah ahli masuk dalam surga. Begitu surganya Allah. Itu di dalam pemahaman ulama-ulama salaf seperti demikian. Saya nggak paham kalau sampai ada orang mengaku salafi lalu mengatakan Nabi itu bapak ibunya masuk neraka. Jangan-jangan bukan salafi, tapi salahi, tukang nyalah-nyalahin ajaran-ajaran ulama. Begitu. Realnya kalau ajaran salaf bisa dibedah dalam berbagai ajaran bahwa itu ayah bundanya Nabi termasuk minan najin, termasuk orang-orang yang selamat binususil Quran. Panjang lebar Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengomentari tentang ayah bundanya Nabi termasuk daripada orang-orang yang kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih daripada itu, secara kesimpulan, kita sebaiknya tidak masuk pada ranah ke sana, tapi berupaya diri kita bagaimana supaya kita masuk surga dibanding kita memikirkan lari kepada sana. Buat apa kita mengomentari rumah orang lain tanpa mendandani rumah kita? Mungkin ini yang paling baik untuk kemudian kita lebih kedepankan secara yang urgen untuk dipikirkan. Wallahu a'lam bishawab.